Bek jangkung asal Belanda Nick Kuipers berharap hadirnya Ragnar Oratmangun dan Tom Hey bisa membantu timnas Indonesia. Ragnar, Tom, dan Martin Paes saat ini masih menjalani proses menjadi WNI. Berkas 3 nama tersebut sudah selesai di DPR dan mereka akan melaksanakan sumpah. Menariknya, 3 nama tersebut sama-sama sempat berkarir di Belanda. Kuipers sendiri juga sempat berada di sana pada tahun 2019 sebelum memutuskan pindah ke Persib. Nick Kuipers menjelaskan dia sebenarnya tidak paham alasan banyak pemain berdarah Belanda akan membela timnas Indonesia. Dia menilai ada beberapa pemain yang berdarah Indonesia di sana. Mereka membawa banyak pemain dari Eropa, jadi dari Belanda. Saya tidak tahu alasannya. Mereka punya koneksi keluarga dengan Indonesia, ujar Nick Kuipers. Pemain berusia 31 tahun ini mengaku bahwa tidak semua pemain tersebut sempat jadi lawannya di lapangan. Namun Ragnar, Tom, dan Martin Paes merupakan pemain berkualitas yang saat ini berkarir di Eropa. Dia berharap mereka bisa beradaptasi dengan baik dengan sepak bola Asia. Tetapi saya pikir mereka sangat bagus. Saya tidak banyak bermain melawan mereka. Tetapi untuk beberapa dari mereka yang bermain, saya pikir mereka adalah pemain yang sangat bagus. Tentu saja tidak mudah untuk masuk ke liga-liga Asia, terutama untuk timnas Indonesia, jelas Nick Kuipers. Kuipers percaya 3 pemain tersebut bisa membawa skuad Garuda ke level yang lebih baik. Dia juga berharap timnas Indonesia bisa mendapatkan prestasi yang lebih baik di masa depan. Jadi, ya, saya berharap mereka bisa meningkatkan level tim nasional dan mereka bisa merasa percaya diri dalam hal ini. Mereka bisa melakukan banyak hal bagus untuk sepak bola Indonesia. Tetapi saya pikir itu hal yang bagus bahwa mereka membawa pemain yang berkualitas untuk tim nasional, jelas Kuipers memungkasi. Sintayong menunjukkan kebersamaan dengan sejumlah pemain naturalisasi timnas Indonesia dan Marcelino Ferdinand saat melakukan kunjungan ke Belanda dan Belgia dalam sepekan terakhir. Sintayong mengunjungi Belanda, Belgia, dan Italia untuk memantau sejumlah pemain timnas Indonesia jelang melawan Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam unggahan melalui Instagram, pelatih asal Korea Selatan itu terlihat melihat langsung pertandingan yang dijalani Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Sandy Walsh, dan J.I. Melalui postingan terbaru hari ini, Sintayong memperlihatkan kebersamaan makan malam dengan 8 pemain. Sintayong terlihat makan malam dengan Marcelino, Sandy, Jenner, Sen Patinama, dan Rafael Struijk yang memperkuat Indonesia di Piala Asia 2023. Selain itu, turut hadir dengan 3 calon naturalisasi timnas Indonesia, Tom Hey, Nathan Joaon, dan Ragnar Oratmangun. Dengan pemain timnas Indonesia kita, pemain yang bermain di Liga Belgia dan Belanda kumpul semua, termasuk pemain-pemain baru yang makan bersama di restoran Indonesia, ujar Sintayong. Selain Sen Patinama yang mengalami cedera, 7 pemain lainnya yang makan malam dengan Sintayong masuk daftar skuad timnas Indonesia untuk melawan Vietnam. Sintayong tetap memanggil Tom Haye, Ragnar, dan Nathan meski belum resmi menjadi warga negara Indonesia. Nathan tinggal mengambil sumpah menjadi WNI, sedangkan proses naturalisasi Tom Hey dan Ragnar Oratmangun baru disetujui Komisi 3 dan Komisi 10 DPR RI. Media asal Vietnam The Tao turut memberikan komentar terkait skuad terbaru timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia baru saja merilis daftar pemain untuk melawan Vietnam. Dalam daftar tersebut terdapat 28 pemain, ada penambahan jumlah pemain naturalisasi atau keturunan. Hal tersebut tak terlepas dari proses naturalisasi 4 pemain yang hampir selesai. Mereka adalah J.I. Tom Haye, Ragnar Oratmangun, dan Nathan Joaon. Kehadiran 4 pemain tersebut lalu menarik perhatian media Vietnam The Tao. The Tao menilai timnas Indonesia saat ini sangat kuat. Pasalnya, Sintayong sekarang memiliki 11 pemain naturalisasi atau keturunan. Di antara 11 pemain naturalisasi yang ada, terdapat 4 pemain yang pertama kali dipanggil ke timnas Indonesia. Mereka adalah J.I. Tom Hey, Ragnar Oratmangun, dan Nathan Joaon. Terlihat PSSI dan timnas Indonesia menunjukkan ambisi besar dalam 2 laga mendatang melawan Vietnam dengan mengumpulkan skuad yang sangat kuat dengan sederet pemain naturalisasi yang bermain di Eropa, jelas media Vietnam The Tao 247. Nadeo Argawinata terus mencatatkan prestasi cemerlang di BRI Liga 1. Dia menjadi potensi alternatif untuk Sintayong dalam menjaga gawang timnas Indonesia saat menghadapi Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Dengan cederanya Hernando Ari yang menyebabkan absen 3 pertandingan, Nadeo mungkin akan menggantikan posisinya. Meski pada Piala Asia Qatar sebelumnya tidak pernah diturunkan oleh Sintayong, Nadeo telah menunjukkan performa luar biasa dengan hanya kebobolan 19 gol dan 11 clean sheet di Borneo FC hingga pekan ke-28. Sebagai kiper lokal, Nadeo juga memimpin dalam penyelamatan dengan 90 kali, menempatkannya di urutan ketiga setelah 3 kiper asing. Borneo FC Samarinda terus menunjukkan dominasinya dalam BRI Liga 1 2023-2024 dan memimpin klasemen sementara. Meski unggul 18 poin dari pesaing terdekatnya Persib Bandung, kontribusi pemain Borneo FC di timnas Indonesia terbatas dengan hanya 2 pemain yang dipilih untuk Piala Asia 2023 di Qatar. Sejumlah pemain Borneo FC yang tampil konsisten dan mencuat musim ini diharapkan dapat mendapat kesempatan di timnas Indonesia, terutama menjelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia melawan Vietnam. Nadeo Argawinata yang menjadi bagian timnas Indonesia sejak 2021 memiliki pengalaman naik turun. Meskipun hanya berperan sebagai cadangan di Piala Asia 2023, kiprahnya bersama Borneo FC musim ini menunjukkan kestabilan. Dalam 26 pertandingan, Nadeo hanya kebobolan 19 gol dan mencatat 11 clean sheet. Gelandang Borneo FC, Adam Alis mendapat sorotan ketika menghadapi Persebaya Surabaya dalam laga BRI Liga 1. Attitude pemain berusia 30 tahun ini dianggap buruk. Borneo FC berhasil menang comeback lawan Persebaya Surabaya dengan skor 2-1. Awalnya, Bajul Ijo unggul lebih dulu berkat gol Tony Firmansyah. Lalu tim berjuluk Pesut Etam bisa menyamakan kedudukan karena kesalahan Kasim Botan yang melakukan gol bunuh diri. Petaka pun datang di menit akhir. Striker Persebaya Paulo Henrique di kartu merah. Saat momen kartu merah itu, terlihat Adam Alis yang berdiri di depannya menunjukkan aksi menepuk tangan. Meski begitu, Stefano Lillipali kemudian menghentikan Adam Alis dan pemain Borneo FC lainnya untuk memprovokasi lawan yang sudah terkena kartu merah. Pada akhirnya, Borneo FC akhirnya menang di menit akhir berkat gol yang dilesakan Ihsan Jihrak. Tim asuhan Peter Hustra jadi tim pertama yang lolos ke Championship Series. Nah, sikap Adam Alis yang menepuk tangan di depan Paulo Henrique ini menjadi sorotan netizen. Banyak yang menganggap attitude-nya kurang baik. Bahkan banyak yang setuju jika dirinya dicoret Sintayong dari timnas Indonesia. Memang Adam Alis sendiri tidak masuk ke dalam skuad kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam. Usai laga pun Adam Alis angkat bicara. Ia membicarakan soal respect yang berkaitan dengan insiden dengan striker Persebaya Surabaya itu. Jika ingin dihargai, respectlah terhadap lawanmu. Sejatinya sepak bola itu indah, tulis Adam Alis di Instagram Stories miliknya. All our minds, you put the work in, we got some work, man.